Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa agar senantiasa patuh dan taat terhadap segala perintahnya, serta menjauhi larangannya. Amin, ya Allah, ya Robbal Alamin. Dalam sebuah tablik akbar yang digelar di Telkom University Bandung, Gus Baha, atau Kiai Haji Bahaudin Nur Salim, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, mengemukakan pandangan menarik tentang sifat pemalas. Menurutnya, pemalas juga memiliki berkat tersendiri dalam kehidupan manusia. Dia menekankan bahwa segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah di baliknya, termasuk sifat pemalas yang juga merupakan bagian dari manusia. Ketika kita ngaji tauhid, ngaji ciptaannya Allah, kita mengetahui kalau Allah menciptakan sesuatu itu tentu ada hikmahnya. Allah menciptakan manusia sebagai pemalas, itu juga bagus, terang Gus Baha. Namun demikian, Gus Baha juga mengingatkan bahwa jika sifat pemalas tersebut mengganggu dalam menjalankan kewajiban beribadah, hal itu menjadi kurang baik. Tapi andai kata kamu ditakdirkan memiliki keahlian ahli nuklir, kemudian itu kamu tidak pemalas, tiap hari buat nuklir. Dan nuklirnya dahsyat-dahsyat, tentu berbahaya, terangnya. Meskipun pada awalnya hanya mampu menciptakan kerusakan terbatas seperti yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Namun potensi untuk mengancam wilayah yang lebih luas bahkan hingga kehancuran dunia menjadi mungkin jika tidak diatur dengan bijaksana. Barokahnya pemalas, ngantor baca koran, ngantor ngerumpi. Maka yang bagian menangani nuklir ini tidak pintar-pintar banget. Bahaya jika pintar banget, efeknya luar biasa. Jelas pengasuh pesantren Tahfizul Quran LP3IA Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah ini. Dalam penjelasannya, Gus Baha menggambarkan bahwa kegiatan sehari-hari yang tampak remeh seperti membaca koran atau berbincang-bincang di kantor sebenarnya memiliki berkah tersendiri. Orang yang terlalu fokus pada kegiatan tersebut cenderung tidak memiliki waktu atau pikiran untuk hal-hal yang dapat menimbulkan risiko besar seperti penggunaan teknologi nuklir. Agama itu mengatur yang halal ya supaya halal, yang baik ya supaya baik, jelasnya. Dia memberikan contoh, kalau ada orang ke Mars ataupun ke bulan. Ini pintar dalam konteks menjelajahi alam. Tetapi apabila ini dilakukan saat rakyat mereka dalam keadaan kelaparan, dan menghabiskan biaya untuk berangkat ke bulan. Itu namanya bodoh apa pintar, sergah Gus Baha. Selain itu, Gus Baha juga menyampaikan pandangannya terkait persoalan mengenai penggunaan ilmu dan pengetahuan. Baginya, agama mengatur segala sesuatu agar sesuai dengan prinsip kebaikan dan kebenaran. Dia memberikan contoh bahwa penggunaan sumber daya dan energi untuk eksplorasi ke planet lain, seperti Mars atau bulan, dapat dianggap tidak bijaksana jika dilakukan dalam kondisi di mana masih banyak warga yang mengalami kesulitan dan kelaparan di bumi. Membiarkan warga kelaparan, tetapi memakai anggaran untuk naik ke bulan. Mereka bertujuan buat mengenali bulan. Ini termasuk hal bodoh ataupun tidak? Aku juga bingung, katanya sembari berkelakar. Gus Baha juga menyoroti pentingnya kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam menjalankan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Baginya, kecerdasan dan keahlian seseorang haruslah disertai dengan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan umum dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, penggunaan ilmu dan teknologi haruslah selaras dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang diatur dalam ajaran agama. Dalam pandangannya, Gus Baha mengajak untuk mempertimbangkan prioritas dalam penggunaan sumber daya dan energi manusia. Meskipun eksplorasi ke planet lain dapat menjadi pencapaian ilmiah yang luar biasa, namun jika hal tersebut dilakukan tanpa memperhatikan kondisi kehidupan di bumi yang masih penuh dengan tantangan dan masalah, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang kurang bijaksana. Gus Baha menekankan bahwa keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual semata, tetapi juga oleh kesadaran moral dan spiritual seseorang. Dalam konteks sifat pemalas yang disebutkannya sebelumnya, Gus Baha mengajak untuk melihatnya sebagai berkah yang dapat menghindarkan manusia dari potensi kerusakan dan malapetaka akibat penggunaan ilmu dan keahlian yang tidak terkendali. Dengan demikian, pandangan Gus Baha mengenai sifat pemalas sebagai berkah mengajak untuk merenungkan ulang makna dan tujuan dari kegiatan dan upaya yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Penting bagi setiap individu untuk memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya dalam menjalankan ilmu dan keahlian yang dimiliki,
serta untuk senantiasa mengedepankan nilai-nilai kebijaksanaan, keadilan, dan kebaikan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Gus Baha memperingatkan bahwa kecerdasan tanpa disertai kesadaran moral dapat menjadi bumerang bagi umat manusia. Penggunaan ilmu dan keahlian yang tidak bertanggung jawab dapat membawa dampak negatif yang luas bagi kesejahteraan umat manusia dan alam semesta secara keseluruhan. Dengan demikian, pandangan Gus Baha tentang sifat pemalas sebagai berkah mengajak untuk meninjau ulang nilai-nilai yang mendasari tindakan dan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Penting bagi setiap individu untuk memahami bahwa kesuksesan dan keberkahan hidup tidak hanya ditentukan oleh upaya keras dan kecerdasan semata, tetapi juga oleh kesadaran moral, tanggung jawab sosial, dan ketaatan kepada prinsip-prinsip agama. Dalam kesimpulannya, Gus Baha menegaskan bahwa pemahaman akan kebenaran agama Islam haruslah mengedepankan nilai-nilai kebijaksanaan, keadilan, dan kebaikan bagi umat manusia. Dalam konteks kehidupan modern yang kompleks, penting bagi setiap individu untuk mengembangkan pemahaman yang bijak dan bertanggung jawab terhadap penggunaan ilmu dan sumber daya yang dimiliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.